Bu, saya sedang mandi. Oh, maaf. Tapi, Nak Farhan, kamu rajin sekali berolahraga, ya. Bu, kenapa dilihat seperti itu? Tidak apa-apa, hanya saja. Ternyata lebih besar dari yang ibu bayangkan. Bu, maaf. Tapi kalau sudah begini, saya juga sulit menahannya. Iya, Nak Farhan. Kamu pasti kesepian akhir-akhir ini kan? Kirana juga tidak terlalu memperhatikanmu. Tidak apa-apa, Bu. Bohong. Tadi ibu dengar suara dari kamarmu. Ibu tahu kamu sedang sendirian. Maaf, Bu. Saya akan lebih berhati-hati. Untuk apa berhati-hati? Menahannya itu tidak baik untuk tubuh. Mau ibu bantu? Bu, jangan. Sekali saja. Kita berdua sama-sama kesepian kan? Apa salahnya? Malam itu, hanya dengan satu tatapan, sebuah pintu terlarang telah terbuka. Sudah 3 tahun sejak suamiku meninggal dunia. Di usiaku yang ke-56, aku, Lastri, hidup seorang diri. Putriku satu-satunya, Kirana, telah menikah selama 3 tahun, tapi kesibukannya di kantor membuat kami sulit bertemu, bahkan untuk sekadar makan bersama sebulan sekali. Rumah ini terasa terlalu besar tanpa kehadiran suamiku. Setiap malam, saat memejamkan mata di ranjang yang kosong, rasa sepi yang dingin akan merayap dan membelenggu tubuhku. Kehidupanku di sebuah rumah kecil di pinggiran kota ini begitu monoton. Bangun pagi, sarapan sendirian, menonton televisi, sesekali pergi ke pasar swalayan di ujung jalan. Hanya itu. Malam hari terasa lebih menyiksa. Menonton berita sendirian, kursi di sebelahku, yang biasanya diisi oleh suamiku kini tampak begitu kosong dan menyedihkan. Hingga suatu sore, sebuah telepon dari Kirana datang. Bu, apa boleh Mas Farhan tinggal di rumah ibu untuk beberapa hari? Suara putriku di seberang sana terdengar begitu lelah. Kami sedang ada masalah. Untuk sementara, kami pisah ranjang. Kata pisah ranjang itu membuat jantungku mencelos. Pisah ranjang? Ada apa, Nak? Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan, Bu. Dan Mas Farhan sepertinya merasa kesal. Mungkin dengan menjaga jarak sebentar, semuanya akan membaik. Baru 3 tahun menikah. Sudah pisah ranjang? Aku tak habis pikir dengan cara anak-anak muda sekarang menyelesaikan masalah. Tapi, aku tak bisa menolak permintaan putriku. Menantuku, Farhan, adalah pria yang sangat sopan dan pekerja keras. Baiklah, suruh saja dia ke sini. Biar ibu yang urus. Terima kasih, Bu. Besok sore dia akan ke sana. Setelah telepon ditutup, hatiku menjadi kalut. Di satu sisi, aku khawatir dengan pernikahan putriku. Di sisi lain, ada sedikit rasa senang karena akan ada orang lain di rumah ini. Kalian mungkin tidak akan mengerti betapa aku merindukan momen sederhana seperti makan malam bersama seseorang setelah 3 tahun hidup dalam kesunyian. Keesokan harinya, aku sibuk bukan main. Aku membersihkan kamar Kirana di lantai 2. Mengganti spraynya dengan yang baru. Aku juga pergi ke pasar, membeli iga sapi dan sayuran segar kesukaan menantuku. Setiap sudut rumah kupel, kamar mandi pun kubersihkan hingga mengkilap. Sekitar pukul 6 sore, bel berbunyi. Saat kubuka pintu, Farhan berdiri di sana. Tingginya sekitar 185 cm. Tubuhnya begitu tegap dan atletis. Sebagai seorang pelatih renang, bahunya terlihat sangat lebar. Kaus hitam yang ia kenakan pas di badan, menampakkan dengan jelas lekuk otot dada dan lengannya. Ia hanya membawa satu koper berwarna gelap. Tapi entah kenapa, pemandangan itu membuatnya terlihat begitu kesepian. Selamat sore, Bu. Maaf merepotkan. Suara Farhan terdengar lebih rendah dari biasanya. Ia tampak tidak bersemangat. Astaga, bicara apa kamu ini? Ayo, masuk. Saat melihat punggungnya yang tegap membungkuk untuk melepas sepatu, hatiku terasa sakit. Betapa memalukannya bagi seorang pria berusia 33 tahun harus menumpang di rumah mertuanya. Aku berusaha terdengar seceria mungkin. Pakai saja kamar Kirana di lantai atas. Sudah ibu bersihkan. Terima kasih banyak, Bu. Saya benar-benar banyak merepotkan. Kita ini keluarga kan? Sudah, sana naik, mandi, lalu turun. Kita makan malam bersama. Farhan mengangguk, lalu menaiki tangga. Suara langkah kakinya terdengar begitu berat. Aku kembali ke dapur, melanjutkan persiapan makan malam. Aku memasak sop iga dan beberapa lauk lainnya. Sudah lama sekali aku tidak memasak sebanyak ini.
Menyiapkan makanan untuk seseorang ternyata bisa memberikan kehangatan yang aneh di hati. Aroma masakan yang harum memenuhi seluruh ruangan. Sekitar 30 menit kemudian, terdengar suara langkah kaki menuruni tangga. Farhan sudah selesai mandi. Rambutnya yang basah meneteskan air. Namun saat melihatnya, tanganku yang sedang mengaduk sayur tiba-tiba berhenti. Ia mengenakan setelan olahraga rumahan berwarna abu-abu, tapi bahannya terlalu tipis. Tetesan air dari rambutnya mengalir ke bahunya. Kain kaosnya yang lembab menempel lekat di tubuhnya, memperlihatkan dengan sangat jelas kontur otot dadanya yang bidang. Bahkan garis-garis samar otot perutnya pun terlihat. Dan saat pandanganku tanpa sadar turun ke bawah, napasku tertahan. Sesuatu di balik celana pendeknya terlihat begitu. Menonjol. Sangat jelas. Entah karena bahan celananya yang memang terlalu tipis, atau karena miliknya memang sebesar itu. Tapi yang pasti, mataku tidak salah lihat. Astaga, sebesar itukah? Aku buru-buru membuang muka. Pipiku terasa panas seketika. Jantungku berdebar kencang. Bahkan saat masih bersama suamiku dulu, aku tidak pernah merasakan debaran seperti ini. Aku tidak tahu bahwa tubuh seorang pria muda berusia 33 tahun bisa begitu merangsang. Sendok sayur di tanganku bergetar. Duduklah. Kamu pasti lapar, kan? Kataku. Berusaha sekuat tenaga agar suaraku tidak terdengar gemetar. Iya, Bu. Terima kasih. Seharian ini saya belum makan apa-apa. Kami duduk berhadapan. Farhan tidak banyak bicara. Ia memang pendiam, tapi hari ini ia terlihat sangat murung. Ia makan dengan perlahan, tatapannya kosong. Aku bisa melihat luka yang dalam di matanya. Apa? Hubunganmu dengan Kirana sedang tidak baik-baik saja? Tanyaku hati-hati. Farhan mengangkat kepalanya. Iya, Bu. Belakangan ini kami jarang sekali bicara. Setiap kali saya coba ajak ngobrol, dia selalu bilang capek. Akhir pekan pun dia lebih sering ke kantor. Maafkan putri ibu ya. Dia memang agak dingin. Sejak kecil dia terlalu fokus belajar, jadi kurang pandai mengekspresikan perasaan. Bukan salah Kirana, Bu. Saya yang kurang baik untuknya. Dia wanita yang pintar dan sukses. Sementara saya hanya seorang pelatih renang. Suaranya terdengar penuh rasa rendah diri. Bahunya yang lebar itu tampak terkulai. Setelah makan, Farhan membantuku mencuci piring. Dapur ini tidak terlalu besar, jadi saat kami berdiri berdampingan, rasanya begitu sempit. Lengannya sesekali bersentuhan dengan lenganku. Hangat dan kokoh. Jantungku kembali berdebar. Ada apa denganku ini? Pikirku. Merasakan hal seperti ini pada menantu sendiri? Ini gila. Aku buru-buru menyelesaikan pekerjaan. Sudah, kamu istirahat saja. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bayangan Farhan terus muncul di kepalaku. Rambutnya yang basah, tubuhnya yang kokoh, dan terutama tonjolan di balik celana olahraganya. Lastri, sadarlah, dia itu menantumu, suami putrimu. Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran kotor itu. Tapi jauh di dalam hatiku, sesuatu yang telah terpendam selama 3 tahun kini mulai mencair. Sesuatu yang telah lama kubekukan. Sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun karena haus. Saat berjalan di lorong lantai 2 untuk turun ke dapur, aku melihat secercah cahaya keluar dari kamar Farhan. Pintunya sedikit terbuka. Mungkin dia lupa mematikan lampu, pikirku. Aku mendekat, berniat mematikan lampunya. Tapi kemudian, aku mendengar sebuah suara. Suara desahan rendah yang tertahan. Kakiku berhenti melangkah. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu suara apa itu. Seharusnya aku berbalik. Seharusnya aku tidak melihat, tapi tubuhku tak mau bergerak. Dan tanpa sadar, kepalaku sedikit miring, mengintip dari celah pintu. Dan aku melihatnya. Farhan berbaring di ranjang, tanpa selimut. Ia hanya mengenakan celana pendek. Cahaya lampu tidur menerangi tubuhnya yang berkeringat. Satu tangannya memegangi bagian pribadinya, sementara tangan yang lain mencengkeram spray dengan erat. Wajahnya menoleh ke samping, bibirnya tergigit, menahan suara. Kirana, bisiknya lirih. Ia sedang memuaskan dirinya sendiri, merindukan istrinya yang sedang pisah ranjang dengannya. Aku seharusnya segera pergi, tapi mataku terpaku pada tangannya. Tonjolan di balik celananya kini terlihat jauh lebih besar dan jelas dari yang kulihat sore tadi. Astaga, ternyata memang sebesar itu.
Bibirku terasa kering. Aku menelan ludah. Jantungku berdebar liar. Dan anehnya, bagian bawah perutku terasa panas. Sebuah sensasi yang telah mati selama 3 tahun. Gairahku sebagai seorang wanita. Gerakan tangannya semakin cepat, napasnya semakin berat. Tiba-tiba, lantai kayu yang kuinjak berderit pelan. Krit. Si siapa di sana? Suara Farhan terdengar panik. Aku tersentak dan langsung berlari kembali ke kamarku, membanting pintu. Jantungku serasa akan meledak. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku ambruk di ranjang, menarik selimut menutupi seluruh tubuhku. Pemandangan tadi terus berputar ulang di kepalaku. Tubuhnya yang berkeringat, spray yang tercengkeram, gerakan tangannya, dan bentuk di balik celananya. Lastri, kamu sudah gila. Tapi sudah terlambat. Bayangan itu telah terpatri di otakku. Bagian bawah perutku masih terasa panas. Tubuhku yang telah membeku selama 3 tahun, kini mencair dengan cepat. Tanganku perlahan bergerak ke bawah. Aku melakukannya, sambil membayangkan tubuhnya. Memalukan, tapi aku merasa hidup kembali. Keesokan paginya, saat sarapan, suasana menjadi sangat canggung. Kami berdua tak berani saling menatap. Bu, semalam, apa ibu dengar suara aneh dari lorong? Tanyanya ragu-ragu. Oh, itu. Semalam ibu ke dapur, lalu tidak sengaja terpeleset. Maaf ya, kalau mengganggu, jawabku berbohong. Seharian itu, pikiranku dipenuhi olehnya. Aku bahkan nekat masuk ke kamarnya saat ia pergi bekerja. Aku duduk di ranjangnya, di tempat ia berbaring semalam. Aroma tubuhnya masih samar-samar tercium. Aku memejamkan mata, dan bayangan semalam kembali muncul dengan begitu jelas. Malam itu, aku kembali tidak bisa tidur, dan sekitar pukul 2 dini hari, aku kembali mendengar suara itu. Desahan rendah yang tertahan. Kali ini, aku tidak ragu. Aku bangkit dan berjalan ke kamarnya. Pintu itu kembali sedikit terbuka, seolah menantiku. Aku mengintip pemandangan yang sama seperti semalam. Tapi hari ini, ada yang berbeda. Wajahnya terlihat begitu menderita. Bu Lastri. Jantungku berhenti berdetak. Ia menyebut namaku. Bukan Kirana, istrinya, tapi aku, ibu mertuanya. Ia memikirkanku. Saat itu juga, sesuatu di dalam diriku hancur berkeping-keping. Gairah yang telah kubekukan, emosi yang kutekan, semuanya meledak. Aku mendorong pintu. Krit. Ia tersentak dan membuka mata. Mata kami bertemu. Wajahnya pucat pasi. Bu Lastri? Ia buru-buru menarik selimut, tapi sudah terlambat. Aku sudah melihat semuanya. Maaf, ibu hanya lewat, kataku. Sebuah kebohongan yang terdengar konyol. Wajah Farhan memerah padam karena malu. Maafkan saya, Bu. Saya akan lebih berhati-hati. Tidak, bukan kamu yang salah. Aku masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu di belakangku. Nak Farhan, panggilku pelan sambil duduk di tepi ranjangnya. Kamu pasti berat sekali ya? Bu, ibu dengar semuanya. Semalam dan malam ini juga. Wajahnya semakin menunduk. Jangan minta maaf, ibu juga sama. Ia mengangkat kepalanya, menatapku tak percaya. Ibu juga sudah 3 tahun sendirian. Ibu juga kesepian. Mataku mulai berkaca-kaca. Melihatmu seperti ini, ibu tidak bisa menahannya lagi. Ibu juga merasakannya. Bu, jangan begini. Kenapa tidak boleh? Kamu menantu ibu, suami Kirana. Ibu tahu, tapi kita berdua sama-sama kesepian. Kita sama-sama menderita. Aku memberanikan diri menyentuh pipinya. Panas. Malam ini saja. Biarkan kita saling menghibur. Boleh? Air mataku jatuh. Ini bukan sandiwara. Aku benar-benar kesepian. Farhan, dengan tangan gemetar, menyeka air mataku. Jangan menangis, Bu. Nak Farhan, peluk ibu. Sekali saja. Ia ragu, tapi akhirnya lengannya melingkar di pinggangku, menarikku ke dalam pelukannya. Hangat dan kokoh. 3 tahun. Setelah 3 tahun, akhirnya aku kembali merasakan pelukan seorang pria. Jangan dilepas. Pintaku. Sebentar saja. Kami berpelukan dalam diam untuk waktu yang lama. Aku mengangkat wajahku. Jarak kami begitu dekat. Tanpa kata, bibirku menyentuh bibirnya. Awalnya hanya sebuah kecupan ringan. Tapi kemudian menjadi semakin dalam, semakin menuntut.
Gairah yang telah terpendam selama bertahun-tahun akhirnya meledak. Malam ini saja, bisikku di sela ciuman kami. Kita lupakan siapa kita. Hanya ada pria dan wanita. Malam itu, kami melintasi batas terlarang. Berkali-kali. Hingga fajar menjelang, kami tak melepaskan satu sama lain. Keesokan paginya, aku terbangun dalam pelukannya. Bu, kita. Salah, bisiknya. Aku tahu, tapi aku tidak menyesal. Jawabku sambil membenamkan wajahku di dadanya. Sebenarnya, sejak pertama kali bertemu denganmu 3 tahun lalu, ibu sudah tertarik padamu. Aku memberanikan diri mengaku. Kamu begitu berbeda dari almarhum suami ibu. Kamu begitu, jantan. Aku juga, Bu, balasnya. Sejak awal, ibu terlihat lebih menarik dari Kirana. Air mataku kembali jatuh. Kami kembali berciuman, lalu bercinta lagi. Siang itu, kami habiskan di atas ranjang. Hubungan kami berlanjut. Setiap malam, Farhan akan datang ke kamarku. Siang hari, kami adalah ibu mertua dan menantu. Malam hari, kami adalah sepasang kekasih. Kami tahu ini salah, tapi kami tak bisa berhenti. Hingga suatu sore, saat kami sedang menikmati teh di teras, telepon Farhan berdering. Kirana, wajahnya langsung pucat. Iya, Kirana. Kapan? Akhir pekan ini? Baik. Telepon ditutup. Ia menatapku dengan pandangan kosong. Kirana akan datang akhir pekan ini. Malam itu, kami bercinta dengan lebih putus asa. Seolah ini adalah malam terakhir kami. Keesokan paginya, aku berkata padanya, mulai hari ini, semuanya berakhir. Saat Kirana datang, kita harus bersikap seperti biasa. Di hari kedatangan Kirana, aku memasak makanan kesukaannya. Aku menyambutnya dengan senyum, menyembunyikan rasa bersalah yang menggerogoti hatiku. Kirana memeluk Farhan. Tapi aku bisa melihat, pelukan Farhan terasa kaku dan canggung. Kalian akur-akur saja kan? Tanya Kirana. Tentu saja, menantuku ini baik sekali, jawabku sambil tertawa paksa. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Aku mendengar suara samar dari kamar sebelah, kamar Kirana dan Farhan, suara yang kukenal, suara desahan. Tapi kali ini, itu adalah desahan putriku. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku keluar dari kamar, pura-pura hendak ke dapur. Saat melewati kamar Farhan, aku melihat pintunya sedikit terbuka. Aku berhenti. Aku tak seharusnya melihat, tapi kakiku tak mau bergerak. Aku mengintip, dan aku melihatnya. Farhan sedang menangis dalam diam, memunggungi Kirana yang sudah tertidur. Hatiku terasa seperti diremas. Aku ingin sekali masuk dan memeluknya, tapi aku tak bisa. Aku kembali ke kamarku, menangis dalam sunyi. Keesokan sorenya, Kirana pamit pulang. Bu, titip Mas Farhan lagi, ya, katanya. Aku hanya bisa mengangguk. Setelah Kirana pergi, hanya ada kami berdua. Kami berdiri di ruang tamu, saling menatap tanpa kata. Bu, Nak Farhan, kami tahu ini harus berakhir. Tapi kami juga tahu, kami tak sanggup. Malam itu, kami tidak melakukan apa-apa. Hanya duduk berdampingan di sofa, dalam diam. Seminggu kemudian Farhan memutuskan untuk pulang. Saya sudah bicara dengan Kirana. Kami akan mencoba memperbaikinya, katanya. Aku hanya bisa tersenyum dan berkata, itu bagus. Saat mengantarnya ke pintu, ia berhenti. Bu, iya? Saya mencintai ibu. Aku juga, jawabku lirih. Tapi aku lebih mencintai putriku. Ia mengangguk, lalu pergi. Aku menutup pintu dan bersandar di baliknya. Rumah ini kembali kosong, tapi kali ini rasanya berbeda. 2 minggu bersamanya telah menghidupkanku kembali. Meskipun singkat dan terlarang, aku tidak menyesal. Karena 2 minggu itu akan menjadi satu-satunya kenangan yang akan memberiku kekuatan untuk menjalani sisa hidupku dalam kesendirian.